boleh merapat ke Bapak biar makin boleh ke Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak sekalian? Adik-adik sehat juga ya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat, ya. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, ya. Sehingga kita masih bisa berhadir dalam rangka kajian tafsir insyaallah berkahi Allah, ya. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah limpahkan ke roh junjungan kita, suri teladan kita, Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita termasuk dari umatnya yang memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian, memulai agenda kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah malam ini ramai ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, melanjutkan materi kita, ya. Pekan lalu kita sudah belajar makhorijul huruf, penguatan makhorijul huruf. Kemudian kita sudah belajar juga hukum nun sukun dan mim sukun, ya. Yakni ada pertama di hukum nun sukun ada izhar, ya. Kita jelaskan lagi izhar artinya jelas. Adapun huruf izhar ada 6, yakni alif, ha, kha, ain, ghain, ha, ya. Nah, cara membaca hukum izhar ini, yakni apabila ada nun atau tanwin an inun bertemu dengan salah satu huruf tadi, maka cara bacanya izhar, ya, jadi dibaca dengan jelas, ya. Tidak ada dengung, tidak ada penahanan, tidak ada yang lain, pokoknya jelas, ya. Kemudian yang kedua ada ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, melebur ke huruf setelahnya. Adapun huruf ikhfa ada 15, ya. Huruf 15. Cara membaca huruf ikhfa yaitu ditahan dengungnya selama 2 harokat, yaitu dengan samar-samar dan melebur ke huruf setelahnya. Yang ketiga ada yang namanya idgham, ya Pak. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Nah, idgham terbagi 2. Ada idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah, bi gunnah artinya dengan dengung. Cara bacanya yaitu dibaca ditahan selama 2 harokat dengungnya. Adapun huruf idgham bi gunnah ada 4. Yakni jadi mim. Contohnya mim ba'di, ya. Mim ba'di. Nah, itu contoh ikhlas. Itu tentang nun sukun, ya. Kemudian ada mim sukun. Hukum mim sukun cuma 3. Satu yaitu ada idgham mimi. Ada di situ, Pak? Ada di materi? Ada ya, jadi kopi semua ya. Alhamdulillah ya. Kita cepat ya, Pak. Hukum mim sukun ada 3. Pertama idgham mimi. Idgham mimi atau idgham islaim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, nah, cara membacanya yaitu sama dengan mim yang bertasdid, itu ditahan, ya. Kemudian yang kedua ada izhar syafawi.
Izhar syafawi itu jelas. Semua hurufnya adalah semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Sama, cara bacanya sama seperti izhar rafi. Jelas, ya. Jelas tanpa ditahan. Yang ketiga ada namanya ikhfa syafawi. Itu yang terjadi apabila mim sukun bertemu dengan ba, ya. Cara bacanya itu ditahan sukunnya selama 2 rakaat. Itu ya Pak ya, tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, untuk mim sukun dan nun sukun ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita lanjut? Atau yang perlu kita diskusikan bareng gitu? Atau cukup ya? Cukup ya kira-kira ya? Hukum mim sukun dan nun sukun yang tadi. Atau langsung kita praktekin ya Pak ya? Baik, silakan Bapak-bapak, adik-adik sekalian untuk mengambil mushafnya masing-masing. Biar kita praktek ya, biar insya Allah biar bisa ya. Baik, sepertinya kita perlu lagi untuk membahas tentang hukum nun sukun dan mim sukun ya. Harapannya insya Allah malam ini Pak agar lebih matang lagi ya gitu ya. Soalnya memang ini harusnya diulang-ulang, dibiasakan nih. Apa? Nanti bacanya satu ayat, kemudian nanti sambil kita tahsin ya Pak. Baik. Ta'awuz dan bismillah kita bareng-bareng Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Pak siapa namanya? Pak Ade ya. Pak D. Mulai dari Pak D, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada sya dan sa, ya Pak. Nah, seperti yang kita sampaikan pekan lalu, jadi ada 3 huruf yang mirip, ya. Pertama ada sa yang abada sa, ya. Yang kedua ada sa, yang ketiga ada sya. Di sini ada dua yang dipakai, yang sya dan yang sa, ya Pak. Idza syamsu, idza syamsu kuwirat, idza syamsu kawiro, idza syamsu kuwiro. Coba Pak. Kuwirat. Idza syamsu kuwiro. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak, lanjut. Wa idzan nujum kadarat. Ya, lanjut. Wa idzal jibalu suyirat. Suyir. Iya-nya dijelasin ya Pak. Wa idzal jibalu suyirat. Ya. Ya, benar. Lanjut. Wa idzal asyaru uttilat. Masya Allah ya. Lanjut. Wa idzal usyira. Pertama di la. Untuk pembacaan ilahnya Pak, biasanya ya Pak. Wa idzal
Kalau wa idzal itu seolah ada tasdid, ya. Di situ kan biasa ya. Wa idzal, coba. Di ini apa? Di panjang pendek ya Pak, panjang pendek. Kemudian di tasdid tadi, coba Pak diikuti. Za, idza, wa idza. Jadi jangan ada ada langsung tuh wa idza. Coba Pak. Satu lagi tuh dipanjang di gitu Pak. Bagus tuh Pak. Tinggal di dipanjang pendek sama di idza ya Pak. Lanjut. Ulang, coba diulang. Wa idzal bihar yang ayat 6 coba. Ya. Lanjut. Coba diulang Pak. Wa idzan. Di situ ada alif lam komariah ya Pak. Alif lam komariah itu tidak dibaca. Jadi di sini kita langsung fokus ke nun, langsung ke tasdidnya ya Pak. Wa idzan. Intinya kalau misalkan alif dan lamnya tidak ada harokatnya, tidak bisa dibaca Pak. Langsung ke nunnya. Wa idzan nufusu. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba Pak. Nah, ya. Zuwijat ya. Lanjut. Ya, lanjut. Di situ bisa kita lihat Pak, ada nun bertemu dengan ba ya. Itu adalah contoh iklam ya. Jadi kita mengganti bunyi nun menjadi bunyi min dan ditahan selama 2 harokat. Bi ayyi dam dan ada juga tanwin bertemu dengan ko. Itu adalah ikhfa ya. Bi ayyi dam ini di KN dia seolah-olah kayak ya. Soalnya dia adalah ko. Ada tanwin bertemu dengan ko. Dan utilat. Coba deh diulang lagi. Ya, lanjut. Haunya pendek. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, bagus. Di situ ada tasdid, Pak. Di nunnya ya, ada nun, ada tasdid. Di wa idzal jannatu uslifat. Kemudian setelah tasdid langsung ke ta'nya Pak. Soalnya di situ nunnya tidak panjang. Wa idzal jannatu gitu. Wa idzal jannatu uslifat. Coba Pak diikuti Pak. Jannatu. Coba.
وإذا جنات أزلفت Sekali lagi Pak. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya, tinggal ini Pak, dipanjang pendeknya ya Pak. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, coba Pak sekali lagi. Wa idza jannatu uzlifat. Ya, tinggal kebiasaannya di panjang pendeknya ya Pak. Lanjut. Alimat nafsun ma ahdarat. Ya, lanjut. Wala uqsimu bil khunnas. Ya, lanjut. Nah, nanya paling pendek ya. Al jawaril kunnas gitu. Coba. Lanjut. Ya, lanjut. Wasubhi idza tanafas. Wasubhi. Wasubhi idza tanafas. Ya, lanjut Pak. Innahu laqawlu rasulin karim. Coba diulang Pak. Innahu laqawlu rasulin karim. Tinggal di nunnya ya Pak. Nun bertasdid dan mim yang bertasdid itu adalah gunnah. Gunnah musyaddadah. Dan cara bacanya yaitu ditahan selama 2 rakaat. Tadi udah ditahan Pak, tinggal agak lamain dikit Pak. Coba Pak diulang lagi. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya, lanjut. Di ummatin indadil arsy makin. Coba diulang lagi. Di ummatin indadil arsy makin. Kita kemarin udah sepakat ya Pak. Cara membaca 2 rakaat yakni dengan 1 ayunan. Cukup 1 ayunan. Dzi quwwatin. Kalau dzi quwwatin memang kita dengarnya memang masih enak. Cuman secara tahsin agak lebih gitu ya. Sedikit lebih gitu. Coba dzi quwwatin. Di ummatin indadil arsy makin. Nah, ya, terus Pak. Ya, lanjut. Mutta'in amma amin. Ya, lanjut. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, di sini ada contoh mim sukun. Yaitu mim sukun bertemu dengan apa? Ini Pak hukum bacanya. Ikhfa syafawi. Nah, cara bacanya ditahan selama 2 rakaat. Seperti ikhfa ya, samar-samar. Mim sukun bertemu dengan ba, ditahan cara bacanya. Coba diulang lagi Pak. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, lanjut. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Masya Allah. Udah lama kan? Kemarin nggak hadir ya Pak? Ini selang. Kalau udah hadir menggelegar ya. Ya, lanjut Pak. Oh ya, silakan Pak. Pak Kamera. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Coba diulang lagi Pak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, lanjut. Tadi Ya, Pak. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Masya Allah ada peningkatan ya. Ya, lanjut. Wa aina tadhhabun. Ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Di tasdidnya ya Pak. Zikrul lil
rullil. Coba bilang Pak. In huwa illa dzikrul lil alamin. Coba rullil. Rullil coba. Rullil Dikrulil coba. Agak belibet ya. Dikrulil. Ya. Coba dari awal Pak, kayaknya udah bisa. In huwa illa dzikrul lil alamin. Nah, ya bisa. Lanjut Pak. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Nah, kemarin kita sudah belajar juga ketika ada mad asli ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya itu adalah mad wajib mutasil maksimal panjangnya 5 harokat. Biasanya memang kalau kita misalkan imam ya Pak ngambil nada dan irama itu di situ. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Jadi jangan mengambil nada di mad asli. Kalau mengambil nada di mad asli nanti lebih. Jadi kadarnya lebih. Biasanya kita kalau imam ya Pak ngambil nada atau biar enak bacanya ya di mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Contohnya ini adalah mad wajib mutasil maksimalnya 5 harokat. Tuh bikinlah nadanya. Boleh Bapak nada beli-beli di situ apa? Cengkoknya segala macam biar enak ya. Tapi jangan di mad asli. Kalau di mad asli nanti lebih. Jadi mad asli kan cuma kita sepakat tadi cuma 1 ayunan ya. Kalau ini bisa berayun-ayun sampai 5 harokat lah maksimalnya. Ya Pak. Semakin panjang semakin bagus. Intinya maksimalnya 5 harokat. Tapi jangan berlebihan juga ya. Jadi berlebihan 5 nanti jadi azan pula ya. Jadi azan pula. Ayo, terakhir Pak. Wa ma tasa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ya. Nah di situ kalau misalkan tidak memungkinkan napas kita ya Pak, boleh dibagi 2 contohnya. Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allah. Kalau mau ngambil lagi dari ai pun bisa. Dari illa lebih bagus lagi. Illa an yasha'allahu rabbul alamin. Soalnya di situ kan ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil juga di situ Pak. Jadi khawatir napasnya habis sebelum nyampe ya. Biasanya kalau habis napas habis jadi misalnya ngap biasanya ya. Itu wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Kalau napasnya kuat. Tapi kalau nggak kuat, boleh dibagi 2. Dan syarat untuk menyambung lagi tidak dari ujung huruf. Dari ujung huruf itu gimana Ustaz? Kayak gini, Pak. Contohnya wa ma tasya'una illa yasha Allah. Nyambungnya dari Allah, soalnya hu kan itu. Allahu Rabbul. Ada contoh lain misalkan ayyasha Allahu Rabbul. Nyambungnya dari bul gitu. Bul alamin. Tidak. Jadi yang benar sempurnakan dulu katanya. Sempurnakan dulu katanya, baru disambung lagi. Boleh kalau udah sempurna katanya disambung, boleh dari manapun boleh, sesuai kemampuan kita. Jadi kita ngaji, ya Pak. Ya, jadi bukan
Al-Quran kita paksa untuk menyesuaikan kita. Maksudnya gimana? Pertama dari nafas, ya. Kalau nafas kita nggak kuat, misalkan, jadi harus kita yang menyesuaikan ke Al-Quran. Jadi yang kita paksa, yang tadinya bacanya lambat kan, gara-gara nafas, misalkan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Ngejar nafas kan, baru dia gitu. Bagi imam ya, pasti imam kayak gitu ya. Jadi biasanya agak enak ya, nggak fokus lagi jadinya. Aja pun tahunya dari belakang tawa ya, gitu ya Pak. Itu sedikit ya contoh dari tahsin tentang at-takwir. Perlu kita perhatikan lagi. Tadi saya lihat di panjang pendek ya. Panjang pendek memang agak sedikit perlu lagi ya Pak. Terus tadi di tasdid juga penyebutan tasdidnya di panjang pendeknya, kemudian di hukum bacaan ya. Kalau insya Allah udah selebihnya udah bagus sih Pak, udah bagus itu ya Pak. Kira-kira ada yang mau ditanya Pak seputar tadi? Boleh, yang kira-kira ini cara bacanya gimana nih Ustaz? Ini kira-kira ini hukum bacanya gimana nih? Hukum bacaan ikhfa gimana Ustaz? Ini boleh nanya apa aja boleh Pak? Yang mungkin kira-kira ada gitu kan di hati yang perlu disampaikan, nggak usah malu-malu Pak, nggak apa-apa. Atau adik-adik boleh. Atau cara baca ayat berapa gitu, ayat ini sih gimana sih Ustaz yang benar gitu. Ada? Mungkin saya husnuzonnya nih kayaknya udah paham semua ya. Husnuzon aja ya. Kita bingung ya. Antara bingung dan paham lah ya. Oke. Pertama tadi yang perlu kita tekankan di at-takwir. At-takwir khususnya banyak penahanan-penahanan. Perlu kita tekankan lagi, contohnya boleh diikuti Pak. Ayat pertama dulu ya, kita terangkan bareng-bareng. Boleh ikuti Pak. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Nah, di situ ada sya dan sa ya. Sya dan sa. Boleh dong lagi Pak. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat. Baik. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Nah, di situ ada nun yang bertasdid. Nah, perlu kita sampaikan lagi. Intinya Pak, kalau misalkan ada huruf yang tidak ada harokat, seperti alif lam ini, alif lam yang di nujum ya. Jadi kita tidak bisa fokus ke situ lagi. Kita fokus ke huruf yang ada harokatnya aja. Ya. Langsung ke wa idzan, langsung ke wa idzan aja. Boleh diulang lagi Pak? 1, 2, 3. Wa idzan nujumu kadarat. Baik. Lanjut. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, yang penting di akhirnya tidak kece ya Pak. Misalkan suyirat. Nah, suyirat itu masih bisa adatnya gitu. Bukan jadi suyirat kan ada ya biasa ya.
biar kadang ada kesalahan dalam pembacaan ta yang sukun ya, kayak C. Jadi tidak ada huruf hijaiyah C. Suyirot, ya benar. Suyirot ada ya. Boleh ulang lagi Pak. 1, 2, 3. Wa idzal jibalu suyirat. Baik, lanjut. Wa idzal 'isyaru uttilat. Wa idzal 'isyaru uttilat. Uttilat ya. Coba Bapak siapa ya? Yang tadi coba Pak siapa namanya? Wa idzal isyaru utirat. Kita sedikit ya Pak. Utilat. Coba Wa idzal isyaru utirat. coba uti. Utti. Itu benar. Utilat. Ya gitu. Utirat. Nah, coba Wa idzal isyaru utirat. Utirat. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Mantap. Nah, jadi di situ tasdidnya. Jadi tasdid itu sebenarnya penjelasannya kalau yang kita belajar ya Pak. Tasdid itu sebenarnya 2 huruf yang disatuin. Ya. Yang perlu kita ketahui Pak, sebenarnya huruf tasdid itu ya, yang dikasih tasdid itu sebenarnya 2 huruf yang disatukan. Yaitu contohnya misalkan utilat. Nah, itu ya. Yang disatukan gimana sih Ustaz? Nah, sebenarnya 2 huruf itu misalkan 2 huruf yang sama ya, yang sama. Nah, contoh di situ contohnya uti. Jadi ada 2 to yang pertama itu sukun. Kemudian to yang kedua hidup. Nah, kemudian harokatnya itu yang kita pakai harokat yang to yang kedua. Makanya untuk memudahkan orang-orang Arab kita dijadikan tasdid. Kalau misalkan utilat ya susah kan? Kalau misalkan ada 2 huruf langsung dibaca gitu. Utilat. Nah, jadi susah ya Pak. Makanya kita ulama-ulama kita ya menjadikan 2 huruf itu menjadi tasdid, disatukan gitu. Jadi asal usulnya itu segitu. Huruf-huruf yang bertasdid. Makanya jadi utilat. Nah, jadi enak. Coba. Ya. Wa idzal isyaru utilat. Nah, itu bisa ya. Ada bisa. Baik, kita lanjut lagi Pak. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wuhusyu husyirat gitu ya. Wuhusyu husyirat. Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa idzal wuhusyu husyirat. Sya. Kita sampaikan lagi. Pengucapan huruf sya itu angin yang di mulut kita itu menyebar ke seluruh mulut. Pokoknya mulut kita dipenuhi dengan angin gitu. Itulah cara pengucapan dengan sya. Nah, makhrajnya dari mana? Dari tengah lidah. Tengah lidah naik ke langit-langit. Ya. Coba ulang lagi Pak. 1, 2, 3. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, 2 ayat lagi ya Pak. Kita lanjutin 2 ayat lagi. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ada yang mau nyoba?
Ada yang mau nyoba nggak? Nyoba-nyoba tak? Boleh, coba silakan. Wa idzal biharu sujjirat. Bagus. Tinggal ijanya ya, Pak. Sujirat. Wa idzal biharu sujjirat. Nah, bagus. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Boleh. Wa'idal biharu sujjirat. Iya. Ya, bagus. Lagi. Habis mungkin mau nyoba ya, habis ya. Coba habis. Mau idar lihat coba habis. Bihar. Nah, itu ja-nya ya, guys. Ja, coba guys, ja. Nah, ja ya, bersih ya, guys ya. Oke, satu ayat lagi, Pak. Terakhir. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ada yang mau nyoba? Boleh dicoba, boleh. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba, enggak. Coba. Nah, enggak. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, di situ masih terdengar ja ya, Pak. Itu ada tiga. Yang kita pakai itu yang kedua. Enggak. Za. Itu lidah kita sedikit keluar. Nah, betul, gitu. Coba. idzan nufusu zuwijat. Nah, bagus. Coba. Lagi. Coba. Dah. Wa'idal nufusu zuwijat. Nah, su-nya dipendekin aja. Langsung tuh. Wa'idal nufusu zuwijat. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, Pak, hal-hal yang kita panjangkan cuman yang ada alifnya. Huruf yang kita panjangkan cuman yang ada alifnya. Jadi kalau tidak ada alifnya tidak usah kita panjangkan. Di situ contohnya di su tidak ada ininya, Pak, alifnya. Langsung aja. Wa idzan nufusu fusuzu. Ah, coba. Wa'idal nufusu zuwijat. Ya, di nun sukun, di bertasdid sama di panjang bedanya ya, Pak. Di sini. Boleh? Wa'idal nufusu. Nah, ditahan dulu, Pak. Wa'idal nufusu zuwijat. Nah, bagus ya. Baik, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya, Pak. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan depan. Kami buka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan aja. Kira-kira ada yang mau ditanya, Pak? Boleh. Gimana caranya memahami itu apa? Apa itu kayak gitu biar bukannya menyatu pembacaan gimana? Ya, bagus pertanyaannya. Nah, pertama, bagaimana cara kita menyatukan tadi buku-buku bacaan ke bacaan kita ya, Pak? Pertama, contoh dari idgham segala macam ya. Pertama yang kita harus pahami ya, dia membaca Al-Quran itu memang ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama kita masih di tingkatan tahsin. Tahsin ini adalah perbaikan bacaan dan tajwidnya. Jadi kita membaca Al-Quran itu ada yang namanya tajwid. Itu metode untuk memperbagus bacaan, ya, Pak. Jadi yang perlu pertama yang kita lakukan adalah memahami dulu ya, Pak, ya, memahami dulu tadi hukum nun sukun dan hukum mim sukun tadi. Insya Allah kalau kita udah paham tuh, udah tahu nih, oh ini
Dan pertama itu yang kita teorinya ya Pak, yang perlu kita tahu memang harus tahu teorinya. Karena kalau kita udah tahu teori, tinggal kita mempraktekkan. Misalnya nanti kalau kita praktek tapi kita nggak tahu teorinya, nggak bisa juga. Jadi teori dan praktek satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya Pak. Di malam ini misalkan contohnya nih kita sudah belajar tadi tentang hukum nun sukun. Nah, nanti silahkan Pak langsung dipraktekkan. Besok ngaji subuh ya misalkan, atau habis maghrib biasanya ya Pak, langsung tuh kita praktekkan. Oh ini hukum idgo, oh ini ikhfa, ini izhar gitu. Jadi kita bawa di saat kita ngaji, insya Allah nanti kita akan terbiasa, gitu ya Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya, insya Allah ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah ya malam ini kita sudah belajar tadi tentang pematangan tentang nun sukun dan mim sukun ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menambah kebaikan dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Insyaallah kita yang namanya yang berhubungan dengan Al-Quran, yang belajar dengan Al-Quran itu nggak ada ruginya ya. Nggak apa-apa walaupun kita masih misalkan belum terbiasa gitu kan. Yang penting ada kemauan dulu belajar gitu kan. Nah, insya Allah kalau kita terus mendayung ya pasti akan sampai. Kalau kita diam sampai kapanpun nggak akan sampai, ya Pak. Baik, mari kita tutup agenda kita pada malam ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.